Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Senin, tanggal 1 Juli 2024. Diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 11 ayat 20. Dikatakan demikian. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Allah melindungi hambanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanan Injil kita selalu diperhadapkan dengan risiko. Risiko pelayanan itu beragam, mulai dari ucapan yang sifatnya fitnah sampai pada tindakan kekerasan fisik. Suka atau tidak suka, kita harus siap sedia. Kesetiaan pada Allah dan kegigihan dalam pelayanan harus menjadi karakteristik setiap orang beriman. Ketaatan dan kegigihan Yeremia menjadi bukti nyata kesetiaannya kepada Allah. Karena ketaatan dan kesetiaan Yeremia, Allah melindunginya dari ancaman orang-orang yang ingin membunuhnya. Dalam nas ini kita melihat bagaimana keselamatan jiwa Yeremia terancam. Ancaman itu datang dari orang-orang Anatot yang berniat membunuh Yeremia. Motif di balik pembunuhan berencana itu disebabkan oleh ucapan Yeremia bahwa Allah akan membinasakan kaum Israel dan Yehuda. Berita yang dibawa oleh Yeremia membuat kaum Israel dan Yehuda gelisah dan marah. Awalnya Yeremia tidak tahu rencana jahat orang-orang Anatot. Ia mengetahui hal itu karena Allah menyingkapkan perbuatan orang-orang Anatot kepada Yeremia. Di satu sisi Yeremia takut, di sisi lain Yeremia berserah dan berharap pada kemurahan Allah. Di sini kepasrahan Yeremia memiliki dasar yang kuat. Ia percaya bahwa Allah yang mengutusnya kepada kaum Israel dan Yehuda, maka Allah juga yang akan menjamin hidupnya. Dalam kepasrahannya, Yeremia menemukan bahwa Allah itu tidak tinggal diam atas hidup orang yang berkenan di matanya. Dalam kepasrahan Yeremia, Allah maju berperang dan membela hambanya yang setia. Kepedulian Allah membuat Yeremia bukan saja terhibur tetapi juga bersyukur. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi pada Yeremia bisa saja menimpa kita dalam pelayanan. Dalam Kisah Para Rasul kita menemukan bagaimana orang-orang Kristen perdana mengalami penganiayaan dan mati martir karena Injil Kristus. Meski mereka mengalami kesulitan dalam pelayanan, perlindungan Allah selalu menyertai mereka. Kiranya perlindungan Allah pula yang menguatkan kita tatkala mengalami tantangan dan kesulitan dalam melakukan pelayanan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi Allah yang kami sembah, dalam Yesus Kristus, sadarkan kami Tuhan bahwa dunia ini tidak bisa membentengi dan melindungi hidup kami dari berbagai ancaman dan mara bahaya secara sempurna dan aman.
Tidak ada tempat yang paling aman di dunia ini untuk bisa terhindar dari segala mara bahaya. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami selalu untuk menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hanya kepada-Mu. Karena hanya Tuhanlah tempat perlindungan kami yang aman dan yang terbaik. Engkaulah Tuhan kami, gunung batu kami, tempat kami berlindung, satu-satunya tempat kami berharap, dan tidak ada yang baik bagi kami selain perlindungan daripada Allah. Sebab Engkau tempat perlindungan yang kokoh dan yang kuat. Berkati kami semua, anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Beri kami kesehatan dan sukacita. Kami rindu agar Tuhan selalu hadir dan melekat di dalam hidup kami, menuntun hati dan pikiran kami, supaya kami fokus bertindak sesuai kehendak Allah dan berbuat seperti perbuatan Yesus Kristus. Kiranya mujizat dan belas kasih Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing atau dirawat di rumah sakit. Tuhan menopang mereka yang berbeban berat dan letih lesu. Tuhan menghibur mereka yang berduka dan bersedih dengan kasih-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.